Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Tentunya dengan status P3K, maka ada satu hal penting yang perlu kita ketahui dan ini benar-benar kita pahami. Supaya nantinya Bapak Ibu honorer tidak salah pilih ya, jalur mana atau faksi mana pengangkatannya. Nah, di sini disampaikan bahwa pengangkatan tenaga honorer dibagi jadi dua faksi berbeda. Anda pilih yang mana? Jangan salah, ini penjelasannya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya ya, karena ini memang suatu hal yang sangat penting dan sebaiknya seluruh Bapak Ibu silakan simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayo.bandung.com membuat satu informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer sehubungan dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Isu soal pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K besar-besaran masih menjadi perhatian yang cukup krusial. Bagaimanapun, soal pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K besar-besaran ini akan sangat mengubah kehidupan para honorer. Dan itu jelas Bapak Ibu ya, karena memang juga para honorer sudah lama menantikan kapan akan diangkat menjadi ASN, apalagi tanpa tes. Dengan seorang honorer diangkat P3K 2024, maka jelas bahwa ada pengaruhnya dengan pola hidupnya. Demikian juga dengan kesejahteraannya pasti akan ada perubahan. Ketika seorang honorer diangkat P3K 2024, maka ia akan mendapatkan beberapa tunjangan serta gaji yang lebih layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu menjadi berkah bagi mereka. Dengan begini kehidupan mereka pun tentu bisa jauh lebih ya dari yang sebelumnya. Pemerintah benar-benar akan melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Secara besar-besaran ini, hal ini karena adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 dimandatkan kalau tenaga honorer harus dihapuskan secara keseluruhan. Batas waktu yang diberikan adalah sampai Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan mandat tersebut, pemerintah melakukan pengangkatan honorer besar-besaran, bahkan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K 2024 kabarnya akan dilakukan tanpa seleksi tes. Pengangkatan P3K 2024 tanpa tes ini akan menghasilkan dua faksi tenaga P3K yang berbeda antara satu sama lainnya. Mengetahui soal dua faksi tenaga P3K ini adalah suatu hal yang sangat penting.
karena sasarannya adalah Bapak Ibu honorer sendiri. Nantinya dengan begini, ya, Bapak Ibu tidak akan kebingungan jika sudah dihadapkan dengan ini. Pertama, faksi dari tenaga P3K yang pertama disebut sebagai P3K paruh waktu. Ini adalah kategori tenaga P3K yang tidak diangkat secara penuh. Secara gaji, P3K golongan ini akan memiliki gaji yang lebih kecil ketimbang P3K yang lainnya. Faksi yang kedua adalah P3K penuh waktu. Ini adalah mereka yang diangkat sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K secara penuh waktu atau yang disebut dengan istilah P3K full time. Nah, tentu ini lebih baik dari P3K paruh waktu atau lebih baik dari P3K part time. Untuk gaji yang diberikan, P3K jenis ini mendapatkan gaji yang layak. Beberapa golongan bahkan melebihi gaji PNS secara menyeluruh. Karena pada dasarnya PU penetapan gaji pokok P3K sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pokok pegawai negeri sipil. Berikut ini adalah informasi mengenai gaji aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau gaji ASN P3K penuh waktu semua golongan. Jika Anda ingin tahu, kami paparkan sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu di sini yang telah kami kutip yaitu untuk gaji ya. ASN P3K golongan 1 dan golongan terakhir. Untuk golongan 2 dan seterusnya itu Bapak Ibu bisa cari di media bahwa sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah di akhir Januari, maka semua gaji baik aparatur sipil negara, PNS, P3K, demikian dengan yang lainnya, itu tidak tertutup kemungkinan kepada Bapak Ibu untuk mengenai secara langsung. Tapi sekedar gambaran umum bahwa untuk ASN P3K golongan 1, ini masih golongan 1 Bapak ya, gaji pokoknya yaitu 1.938.500 hingga 2.900.900 rupiah. Itu untuk golongan 1 ya. Kemudian untuk golongan terakhir yaitu golongan 17 yaitu gaji pokoknya ada sebesar 4.462.500 hingga 7.329.000. Demikian itu tadi terkait informasi soal pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K besar-besaran serta 2 faksi P3K yang ada. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.